Saya dulu pernah mendampingi ya, mendampingi pejabat tinggi mau menikahkan putranya dan putrinya di Mekah. Dan ini adalah pejabat tinggi negara RI 2. Anaknya mau dinikahkan di sana, anak dari istri dia yang ketiga. Duh, mari disebut terang-terangannya teu naon lah. Ya. Nah, si laki-lakinya calon pengantin sampai di Mekah langsung ganti pakaian, belum umroh, belum apa-apa, ganti pakaian langsung. Mas, kenapa ganti pakaian? Ini kan belum umroh. Iya, nggak enak tadi katanya. Jadi harus bagaimana sekarang, kata dia. Ya sekarang cepat ganti lagi pakaian dan harus bayar dam. Berapa bayar damnya? Ya minimal 1 ekor unta. Langsung dia keluarkan uang untuk beli 1 ekor unta. Ya dan mungkin dia waktu itu 85 orang berangkat diongkosin sama dia untuk umroh. Duitnya banyak ya, subhanallah ya, makanya nggak seberapa. Tapi masalahnya bukan masalah materi, tapi sejauh mana perhatian kita kepada masalah hukum. Kemudian kalau kita sedang dalam keadaan ihram, pertama larangan laki-laki perempuan itu diantaranya ketika mau gunting kuku, mau potong rambut, mau cabut bulu itu ditahan dulu. Bagaimana kalau ini gatal, ketombeknya berkembang, digaru-garu kemudian langsung nempel di sini, apakah itu terkena? Enggak. Emang niat mau mencabut dengan garu-garu. Bila memang begitu ya kena. Tapi enggak, saya mau gatal. Udah, kalau gatal selama memang tidak mesti digaru, entah ditusuk, entah di apa silakan. Tapi enggak kuat juga, insya Allah itu bukan niat untuk main-main. Tidak terkena. Yang terkena itu ya isengnya itu yang membuat kita terkena. Kita ini sedang serius menghadap kepada Allah, kok iseng. Jadi enggak masalah. Nah, kemudian ada larangan khusus untuk kaum pria. Enggak boleh pakai tutup kepala, enggak boleh pakai pakaian kecuali 2 kain. Hanya 2 kain ihram, di bawah dan di atas. Untuk menguatkan yang di bawah pakai sabuk itu bukan pakaian, tetapi hanya alat untuk memakai pakaian. Sabuknya berjahit ya enggak masalah. Katanya enggak boleh memakai pakaian berjahit, itu tafsiran. Saya tidak menemukan nas Al-Quran, nas hadis yang menyatakan bahwa orang yang ihram tidak boleh berpakaian dengan pakaian berjahit. Saya tidak menemukan. Yang ada tidak boleh memakai pakaian apapun kecuali 2 helai itu. Sebab kalau istilahnya berjahit, bisa saja nanti dengan kemajuan teknologi ada baju, ada jas tidak dijahit. Udah dibuat pokoknya dari pabriknya begitu kan, bisa saja. Sekarang kaos saja banyak yang begitu kan, tidak dijahit. Jadi bukan masalah jahit dan tidak jahitnya, bukan. Tetapi kita hanya mengenakan 2 kain saja buat kaum bapak. Itu tidak boleh berpakaian kecuali dengan 2 kain. Tidak boleh pakai sepatu. Apabila tidak bawa sendal, lupa, yang dibawa cuma sepatu, udah di pesawat ini harus bagaimana? Diinjak aja belakangnya. Aduh sayang, ya apa boleh buat. Kalau enggak mau nginjak karena sakit nginjak, udah potong aja. Wah, lebih sayang lagi. Iya. Jadi sebetulnya itu kita harus tampil dengan kesederhanaan. Bapak-bapak yang gagah-gagah, tampillah serba susah. Iya, biasa-biasa bisa lari, bisa naik pohon, naik tangga begitu cepat. Saat ihram justru wanita lebih cekatan, giliran. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita tidak akan repot-repot ngangkat koper. Dulu dengan memakai kain ihram, mengangkat koper, dihitung, diperiksa. Saya biasa sebagai ketua rombongan diperiksa,
Nama-namanya dilihat, oh komplit kopernya. Sudah komplit, nunggu jadwal kapan naik bis. Oh gitulah dulu. Sekarang enggak lagi demikian. Kemudian larangan khusus laki-laki adalah tutup kepala, memakai pakaian selain 2 kain, dan memakai sepatu. Lalu apa lagi? Udah itu aja cukup kaum laki-laki khusus. Kaum wanita enggak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Itu selama dalam keadaan ihram. Hadisnya sama dengan larangan kaum pria memakai pakaian selain 2 helai. Hadisnya bersambung. Rasul menegaskan, la tantaqibil mar'atul muhrimatu wala talbasul qaffazain. Wanita yang sedang berihram tidak memakai tutup wajah dan tidak juga memakai sarung tangan. Lanjutannya, laki-laki tidak mengenakan pakaian kecuali hanya izar dan selendangnya itu dan imamahnya itu, hanya izarin saja. Itu sama larangannya. Mungkin seorang wanita berkata, wah saya mah gak biasa terbuka wajah, nanti takut kena fitnah kalau terbuka. Aku mau pakai aja. Sebab ada sebagian ulama yang membolehkan. Saya mempertanyakan ulama yang membolehkan kenapa? Kalau karena memang takut fitnah, laki-laki lebih takut fitnah lagi. Iya kan? Masih mendingan kalau cuma sekedar datang ihram. Tapi musim hajinya mulai tanggal 8, 9, 10, 3 malam itu mengenakan kain ihram, kan lebih rawan. Ya bahasa halusnya lebih rawan lah gitunya. Kalau urusan takut fitnah, laki-laki lebih takut lagi. Perempuan cuma sekedar terbuka niqab hanya waktu ihram, laki-laki lebih repot lagi itu. Jadi jangan pakai logika ini. Justru ini adalah merupakan sami'na wa ata'na. Tapi Pak Ustadz, saya mah mau ngambil fatwa yang membolehkannya mah enggak. Cuma sebagai rasa tanggung jawab saya harus menyampaikan hal ini. Dan sebahagian memang masih ada yang membolehkan, ya menjaga fitnah, ya silakan saja ya. Kita hargai yang namanya perbedaan, kita hargai. Jangan sampai perbedaan sedikit merusak persamaan. Persamaan sama-sama saling mendukung untuk ibadah dengan khusyuk, saling mendukung untuk supaya semuanya dapat ampunan, dapat rahmat, dapat ridha. Gara-gara perbedaan kok jadi saling tuduh menuduh, udah hancur ibadah kita. Perjalanan ibadat haji ini silaturahmi tingkat internasional yang wajibnya cuma seumur sekali. Setelahnya kita silaturahmi harian dengan salat berjamaah di masjid, silaturahmi pekanan, salat berjamaah salat Jumat, silaturahmi tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, dan silaturahmi seumur sekali yaitu haji. Luar biasa umat Islam itu ya, pertemuan ke pertemuannya itu banyak sekali. Wajar kalau non muslim iri gitu ya. Kan sedang ramainya sekarang umat Islam itu wajib mengeluarkan hartanya cuma 2,5%, tapi ibadahnya 5 kali sehari. Kita katanya lebih dari itu cuma seminggu sekali, itu pun jarang hadir. Umat Islam luar biasa ya, nikmat karunia dari Allah untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi buat kaum wanita larangan khususnya itu, kaum pria dan umum larangan. Bila dilanggar dengan sengaja, segera taubat. Apabila bukan sengaja tapi karena terpaksa, silakan kifarat. Kemudian setibanya nanti di Jeddah, langsung saja kita program gelombang kedua. Karena ini sudah disetujui pihak kasih haji, kita akan berangkat gelombang kedua. Jadi dari Indonesia langsung ke Mekah, turun di Jeddah, dari Jeddah naik bis, Jeddah Mekah ya 2 jam. Sampai di Mekah kita langsung dibawa ke hotel
yang ketika kita sampai di perbatasan masuk Mekah, bis akan berhenti dan di situ ada guide yang ikut kita. Kita akan dibawa ke tempat pemondokan kita. Tak tahu jauh ataupun dekat, kita siapkan dapat tempat yang jauh, dapat tempat yang dekat, alhamdulillah. Apabila kita siapkan, perjuangkan dapat tempat yang dekat, pas dapat yang jauh, orang mah bisa gitu kan. Jadi kesel. Kita siapkan dapat tempat yang jauh lah gitu. Perjuangan. Yang namanya ibadah ini kan banyak perjuangan, banyak pengorbanan. Karena urusan tempat kita tidak punya wewenang untuk milih. Itu ditentukan oleh sektor di sana. Umpamanya kloter 1, 2, 3 maktab ini. Maktab itu di mana tempatnya? Maktab saja tempatnya ganti-ganti itu. Taruhlah umpamanya maktab 1 tahun 80 umpamanya gedungnya ada di Syamia. Maktab yang sama tahun 82 gedungnya umpamanya sudah di Aziziyah, itu bisa begitu. Karena maktab itu adalah koordinator pengelolaan. Apa itu maktab? Tadi kita kenal ada regu. Kumpulan dari regu, 4 regu, ada rombongan dipimpin oleh karom. Kumpulan rombongan terdiri dari 10 rombongan, ada kloter. Kloter itu singkatan kelompok terbang. Nanti satu kloter bergabung dengan kloter yang lain di maktab. Satu maktab menampung 6 sampai 7 kloter. Terkadang satu gedung, terkadang 2 gedung. Tergantung kapasitas gedungnya sendiri. Makris pernah kebagian 2 rombongan di 2 gedung yang berbeda. Aduh, cukup berat. Saya harus bolak-balik ke sana, gedung sini, jalan kaki panas-panas. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi mengalami yang sekarang. Mudah-mudahan satu gedung semuanya. Cukup berat. Walaupun saya sudah kadang-kadang di gedung sana, kadang-kadang di gedung sini, kesannya bagaimana jamaah? Orang mau dianak teriakkan katanya. Ya, harus bagaimana? Saya harus dibagi 2 nih. Ya, nanti setibanya kita di Mekah masih dalam keadaan ihram, hati-hati. Pakaian ihram masih dipakai. Masuk ke hotel, nanti akan dibagi kunci. Dan mohon diperhatikan sejak sekarang, kamar yang sudah saya alami sekian kali haji, itu sudah ada nama kita. Yang terkadang satu kamar ber-4, ada yang ber-6, ada yang ber-5, sudah ada namanya di sana. Dan itu tidak ada kaitan dengan masalah kinerja dari sini. Kasih di sini enggak ikut campur. Itu yang menentukan dari sini Kemenag ngirimkan nama, nih rombongan 1, 2, 3 kloter ini oleh sektor di sana langsung dipasangkan. Nama ini simpan sini. Kita enggak tahu menau itu. Terkadang satu kamar terdiri dari 2 KBIH. Bisa terjadi. Saya tahun 22 satu kamar bersama percikan iman. Saya sendirian bersama percikan iman. Ya, tambah saudara lah, tambah komunikasi kita. Itu bisa terjadi. Bagi yang siap nyaman-nyaman saja. Bagi yang tidak siap mungkin minta dirubah-rubah. Ya, selama memungkinkan dirubah. Bila tidak memungkinkan, siapkan saja hal itu. Apa yang terjadi, kita tambah saudara insya-Allah. Perlu disampaikan ini supaya tidak ramai di sana. Oh, ini gimana sih Makdis? Makdis mah nggak tahu menau yang urusan itu mah. Jangan Makdis kasih haji saja nggak tahu menau itu. Itu mah urusan sektor. Apa itu sektor? Sektor itu adalah merupakan petugas dari Indonesia yang menangani sekian banyak maktab. Jadi satu sektor menangani beberapa maktab.
Jadi maktab 8 sektornya sekian. Jadi semekah itu berapa sektor nanti akan diumumkan dan ada daftarnya itu, catatannya. Kemudian kita sudah berada di hotel. Kita akan melihat kondisi jam berapa kita akan melakukan tawaf dan sa'i. Itu lihat kondisi tentunya. Tidak langsung kita nyampe di Mekah langsung umroh, enggak. Sebab boleh jadi tempat kita dekat, boleh jadi tempat kita jauh. Dan untuk lebih mudah ke haram adalah tempat yang jauh. Kok bisa? Kalau tempat yang dekat jalan kaki. Jalan kaki melewati terminal. Tapi kalau yang jauh pasti dihentikan di terminal kan gitu. Artinya ya plus minusnya ada. Yang dekat, paling dekat penginapan jamaah haji Indonesia jarang sampai 500 meter, jarang. Ya 700 meter ke atas lah. Itu paling dekat. Sampai ada yang 12 kilo. Itu kalau 12 kilo bagaimana itu? Bis senantiasa terus saja jalan ke depan gedung kita. Mau kapan ke Masjidil Haram, tinggal keluar ada bis lewat, naik. Bayarnya berapa? Udah dibayar dari sini. Nggak bayar lagi di sana. Dan nanti ada nomornya bis itu. Nomor bis yang melewati gedung kita nomor berapa? Berhentinya di mana? Dan itu khusus untuk orang Indonesia. Bahkan tahun 19 sudah semakin bagus manajemennya, tapi tahun 22 agak menurun lagi urusan bis. Tahun 19 itu seluruh Jawa Barat di satu kawasan di Misfalah. Sehingga enggak ada yang tersesat kecuali segera bisa dikembalikan. Ada nenek-nenek naik dari Masjidil Haram naik bis. Bingung dia turun di mana. Langsung nanya ke supir. Pak supir, di mananya nenek ya turun? Ini orang mana nenek teh? Supir lagi orang Sunda soalnya. Semua supir orang Sunda. Di Bogor nenek mah. Tah Bogor mah gedungna ieu. Bener tuh? Nya cenderung turun. Itu lebih bagus tahun 2019 2018 lebih bagus. Tapi sekarang katanya sudah bercampur lagi, ada orang Jawa Barat, ada orang Palembang, sudah. Wallahu alam lah nanti, tapi mungkin tentunya ada aturan lagi. Tapi yang jelas tidak disatukan kayak dulu Jawa Barat di sini semuanya. Itu supir-supir orang Sunda semuanya akrab sekali. Nah, itu di Mekah. Jadi nanti kita untuk melaksanakan tawaf dan sa'i tentu belum kebayang nyampe di Mekah jam berapa, tawaf sa'i jam berapa, belum bisa dibayangkan, diprogramkan saat ini. Lalu kalau sudah kita siap berangkat meninggalkan hotel menuju Masjidil Haram, mungkin naik bis bersama-sama, insyaallah nanti kita akan berangkat. Dan saya akan berpesan sejak sekarang bagi bapak dan ibu yang biasanya sudah sulit dicari, yang tidak pegang handphonenya, walaupun pasti ada gitu. Nanti mohon disetel dari sejak sekarang handphonenya Telegram, disetel ya, diinstal Telegramnya. Supaya apa? Saya nanti akan memimpin perjalanan ibadah haji melalui Telegram. Jadi tidak akan teriak-teriak ketika saya sudah menuju Masjidil Haram. Mungkin saya pakai, ini saya sudah ada alatnya nih, sudah siap. Ini alat dengar nih, langsung saya bicara nih. Nanti itu saya bicara, ini sekarang sudah mendekati pintu Masjidil Haram, yuk kita berdoa. Langsung saya membaca doa, diikuti bersama. Kemudian mungkin saya terjemahkan biar lebih meresap. Setelahnya melewati pintu Masjidil Haram, terus masuk ke dalam. Pada jamaah tamu Allah, sudah kita lihat Ka'bah di depan. Yuk kita berdoa melihat Ka'bah sebagaimana diajarkan Rasul. Diikuti bersama. Allahumma zid hadzal baita
tashrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarah. Ya Allah, kini kami dengan izin Engkau, dengan karunia-Mu tiba di depan rumah-Mu. Perbanyak ya Allah orang yang datang ke rumah ini, dan lebih khusus keluarga kami. Itu bahasa waktu melihat Ka'bah seperti itu. Keluarga kami sudah berharap untuk Engkau izinkan ke sini, mudahkan bagi mereka. Karena kalimatnya zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman, tambahkan yang memuliakan Baitullah ini, tambahkan yang datang ke tempat ini. Ya, kita mohon agar keluarga kita datang. Kemudian setelahnya kita sudah masuk ke tempat tawaf. Saya mungkin akan berbicara dulu. Nanti kalau sudah mulai, ya mulailah tawaf. Dan dari sini kita mulai. Namun nanti katanya, karena kita itu kan 3 rombongan ya. Mungkin rombongan yang terdepan sudah di batas Ka'bah, di batas Hajar Aswad. Rombongan yang di belakang mungkin masih di Rukun Yamani. Ya, makanya diingatkan, mulai dari mana? Dari sudut Hajar Aswad. Dan saya sejak beberapa tahun terakhir ini mimpin tawaf tidak seperti yang lain teriak-teriak diikuti jamaah. Allahumma, diikutikan Allahumma. Kemudian imanan, bika. Terus sampai aduh terganggu rasanya. Kalau saya berupaya sewaktu tawaf putaran pertama berdoa dengan mentadabburi surat Al-Kautsar. Putaran kedua berdoa dengan mentadabburi surat Al-Kafirun. Putaran ketujuh berdoa dengan mentadabburi surat An-Nas. Nah, bila surat An-Nas sudah dibaca berarti sudah ketujuh. Gitu aja, itu yang saya alami mau membimbing haji, mau membimbing umrah begitu. Ya, dipakai bahasa Indonesia saja biar meresap, karena tidak ada ketetapan doa apa yang harus dibaca selama tawaf, tidak ada. Bebas-bebas saja. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak mau mengkhususkan doa buat keluarga, mangga. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Hati-hati, jangan bertentangannya. Iya, doa istri bertentangan dengan doa suami itu. Ada gitu yang bertentangan, ya bisa jadi itu. Si suami berdoa, ya Allah berikan kesadaran kepada istriku, siap menerima tambahan istri. Si istrinya berdoa, ya Allah suamiku ini bandel, mau nambah lagi, jangan ya Allah. Kan berlawanan tuh. Ya udah, itulah putaran sampai putaran ke-7. Selesai tawaf 7 putaran. Ini tawaf apa nih? Tawaf haji apa tawaf umrah? Tawaf umrah. Selesai tawaf langsung kita berdoa, ya salat dulu, salat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun sebagai bukti bahwa kita siap menjauhi yang tidak berguna, apalagi yang berlawanan. La a'bud. Pakai la itu artinya kita ingin membersihkan hati kita dari berbagai hal yang dapat mengganggu komunikasi kita dengan Allah. Lalu rakaat kedua Al-Fatihah, dan di situ penerima semua aturan dari Allah. Allahu Ahad, Allahus Samad. Semua yang datang dari Allah aku terima. Tidak ada yang wajib aku terima kecuali yang datang dari Allah. Allahu Ahad. Makanya 2 surat yang pendek itu sebetulnya pembinaan ketauhidan. Al-Kafirun menolak semua aturan selain yang datang dari Allah. Al-Ikhlas menerima semua aturan yang datang dari Allah. Bersih, itu surat Al-Ikhlas. Namanya juga ikhlas. Selesai sholat 2 rakaat dan tidak usah berjamaah, dan tidak mungkin dilakukan berjamaah, dan tidak ada perintah berjamaah, masing-masing. Dan jangan dulu dilepas, ya, tetap handsetnya dipakai dengan Telegram. Saya akan berdoa melalui Telegram lagi. Dan ternyata dengan Telegram lebih lancar dan lebih jelas. Dulunya sebelum ada Telegram, kita menggunakan alat komunikasi dibeli dari Cina, tapi banyak yang rusak reservernya, walaupun pemancarnya masih bagus, reservernya banyak yang rusak.
Tapi setelahnya dengan menggunakan handphone, ya alhamdulillah lebih ringan saat ini. Hanya tentu disiapkan pulsanya ya. Takut nanti tidak ada pulsanya. Itu makan pulsa besar enggak bagi yang menerima. Saya aja yang banyak makan pulsa, yang berbicara, yang menerima mah enggak lah. Tapi yang berbicara lebih banyak. Makanya saya akan mengisi dua paket gitu. Setiap haji saya isi 2 paket. Karena kalau 1 paket mungkin di pertengahan sudah habis tuh. Tapi saya isi 2 paket haji. Dan nanti diisi dari sini ada paket haji, nanti mungkin yang orang Telkom yang lebih tahu lah. Paket untuk selama haji di sana dibayar 375.000. Ada yang lebih lah, tergantung paketnya aja. Kemudian setelahnya kita tawaf dan sholat, lalu berdoa, dilanjutkan dengan sa'i. Sebelum sa'i dianjurkan minum air zam-zam terlebih dahulu. Jadi makal air zam-zam gak usah makal, di sana sudah disiapkan termos berjajar diisi air zam-zam. Dan saya berpesan, memang enak lagi panas-panas milih air zam-zam yang dingin, tapi sekali kena susah diobatinya itu. Ya, upayakanlah jangan minum air zam-zam yang sudah didinginkan. Kalau campuran dikit masih wajar lah gitu. Tapi jangan sampai yang dingin. Itu adalah kunci buat kita untuk menjaga kesehatan. Ya alhamdulillah, saya berkali-kali membimbing jamaah haji. Suka ketanyaan jamaah haji, Pak Ustadz, eta ngajaga kesehatan aku mah meni teu batuk-batuk jika onta wae. Ya alhamdulillah. Jadi teu batuk jika onta cenah. Ya, saya berusaha antara lain tidak minum air dingin selama di sana. Nah, kemudian setelahnya kita sa'i. Sa'i tentunya sudah digambarkan dari Safa ke Marwah. Menuju Safa, sampai tiba di Safa, kita akan melihat banyak jamaah haji yang melambaikan tangan seperti waktu tawaf. Kita jangan ikut-ikutan. Karena di Safa bukan melambaikan tangan ke Ka'bah, yang ada ngangkat tangan berzikir berdoa. Yang ada begitu. Ini yang jelas-jelas ada ajarannya. Jadi gimana itu yang begitu? Gak usah mikirin yang lain. Kalau mau doakan mereka semoga diterima, selesai. Gak usah kita sibuk memponis praktek ibadah yang lain. Yang penting kita berupaya sesuai dengan yang kita pahami dari kitab manasik, sampai di Safa ngangkat tangan menghadap ke Ka'bah. Kalau memungkinkan ketika kita kosong mau sa'i seperti itu, boleh aja setiap kali ke Safa ke Marwah. Tapi tentunya hal itu memberatkan. Makanya mungkin paling tidak di awal dan di akhir lah. Di Safa pertama kali kita menghadap ke kiblat, bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, gak usah sampai merasa dirugikan kalau tidak sempat. Karena tidak mesti nanti padat. Kita akan nyampe di sana sudah padat. Bahkan, tapi ini juga saya harus mendapatkan persetujuan dari semuanya ini. Pada umumnya, kalau kita datang pertama kali ke sana, ingin sa'i pasti di lantai bawah. Dan itu perjuangan berat. Tapi kalau lantai 2, lantai 3 enggak berat perjuangannya. Karena tidak berdesakan. Yang berdesakan lantai bawah. Ya, kondisi nanti kalau kita nyampe di sana sudah 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, padatnya luar biasa untuk sa'i. Namun sekiranya kita lantai 2, lantai 3, insya Allah tidak sepadat yang di lantai bawah. Apalagi lantai 5 bisa lari. Itu sampai 5 lantai itu tempat sa'i. Kalau tempat tawaf, yang tentunya semakin ke atas ya semakin jauh. Tapi kalau sa'i sama. Lantai bawah, kedua, ketiga sampai lantai 5 jaraknya sama kalau sa'i itu. Hanya kalau lantai bawah ada naiknya. Naik ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah. Itu beneran naik, di situ ada bukitnya, itu imitasi sebenarnya kan. Kelihatan batu gitu, padahal itu bukan asli.
Dipijit mah gitu, empuk juga itu batunya itu. Jadi bukan aslinya. Nah kalau lantai kedua, ketiga, keempat, kelima nggak ada naiknya, lurus aja. Ya lihat kondisi lah nanti. Kemudian ketika kita sudah selesai, diingatkan kembali bahwa sa'i itu bukan 7 putarannya, 7 perjalanan. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulai dari Sofa berakhir di Marwah. Itu adalah sa'i. Bila sudah selesai sa'i, dan insya Allah untuk sa'i yang paling penting kita takbir, tasbih, tahmid. Itu yang paling penting karena Rasul pun bertakbir, tahmid dan istighfar. Mau sambil berdoa, mangga silahkan. Berdoa bebas-bebas saja. Ngarang sendiri, pakai bahasa sendiri silahkan. Kemudian selesai sa'i, maka kita potong rambut. Selesailah umrah. Itu tanggal berapa? Duka teuing. Dah belum tahu soalnya kan jadwalnya kapan kita berangkat. Jadi untuk tawaf sa'i umrah belum bisa diketahui kapan akan kita laksanakan. Tergantung pemberangkatan kita ke bagian tanggal berapa. Sudah selesai potong rambut, berarti kita sudah bebas dari berbagai larangan selama ihram. Bebas berpakaian, bebas pakai wangi-wangian, bebas ketemu suami istri yang khas, silahkan. Cuma tempatnya nggak tahu di mana. Ya, itu adalah bebas-bebas saja. Selama memang sebelum niat ihram lagi. Sampai kapan kebebasan itu dinikmati? Sampai tanggal 8 Zulhijjah. Jadi tergantung kita nyampe di Mekah tanggal berapa. Apabila kita nyampe di Mekah tanggal 30 Dzulqa'dah umpamanya, berarti kita punya waktu kebebasan 7 hari. Dan apabila kita kebahagiaan kloter akhir, nyampe di sana tanggal 3 Dzulhijjah, berarti waktu kita habis umrah menuju haji cuma 4 hari. Ya. Bagi ibu-ibu, buat bapak-bapak insya Allah nggak ada masalah. Buat ibu-ibu yang masih produktif, boleh jadi nyampe di sana belum sempat tawaf karena berhalangan. Apa yang mesti dilakukan? Mulai ihram tetap sama dari miqat di Qarnul Manazil atau di Yalamlam. Nyampe di Mekah tidak tawaf karena sedang berhalangan. Tidak ke Masjidil Haram, tapi saya mau lihat Masjidil Haram, mangga. Saya mempersilahkan, sebab sudah ada alat sekarang menjaga kebersihan. Dulu tidak boleh karena tak khawatir, karena belum ada alat kayak sekarang kan zaman dulu, nanti mengotori masjid. Sekarang kan enggak. Tapi tidak tawaf, tidak sholat. Terus orang lain sudah tawaf sa'i dan sudah tahallul, sudah potong rambut. Ibu yang belum tawaf tahan ihramnya. Sampai kapan? Ya baru turun, belum sempat tawaf, keburu keluar. Berarti kalau begitu nyampe haji. Belum tawaf-tawaf juga. Yang begitu bagaimana? Itu yang dialami Aisyah dulu. Aisyah setibanya di Madinah, di Mekah, kelihatan berlinang air mata. Rasulullah langsung melihat, kunaon neng Ica, nyada neng Ica, Aisyah teh. Iya, nggak bisa sholat sekarang. Ya gak usah nangis, biarin aja. Itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Ini harus bagaimana atuh? Ya udah, sekarang tahan, jaga ihram, rapihkan rambut, kemudian bersihkan, kemudian nanti rubah niatnya. Asal niat
niat ihram untuk umroh, sekarang niat ihram rubah jadi untuk haji. Jadi bisa jadi ibu-ibu yang masih muda-muda mengalami hal itu, berubah niat ihram asal untuk umroh jadi niat ihram untuk haji. Kapan umrohnya? Nanti kalau sudah selesai haji, kalau mau. Kok pakai kalau mau? Karena sah-sah saja haji tanpa umroh, sah-sah saja. Tapi Aisyah sendiri selesai ibadat haji mendekat ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang lain pada dapat haji, dapat umroh, aku gimana? Ya udah, kamu umroh aja. Akhirnya Aisyah diantar oleh Abdurrahman, saudara kandungnya, berangkat ke Tan'im, ngambil miqat dari Tan'im. Itu disebut haji ifrad. Jadi Aisyah haji saja. Kalau kita umroh untuk haji disebut haji tamattu'. Saya mau ikut contoh Rasul saja. Apa yang dilakukan Rasul, saya mau ikut Rasulullah saja. Gak ada yang sanggup. Kok gak ada yang sanggup? Bagaimana? Kalau Rasul tiba di Mekah, tawaf, sa'i, tidak lepas ihram, masih ihram terus. Itu tanggal 4 Zulhijjah. 5, 6, 7, 8 beliau ke Mina masih dengan ihram yang kemarin. Karena beliau niat ihram untuk haji dan umrah. Sehingga ketika waktu tiba beliau tawaf dan sa'i. Tawaf untuk selamat datang, sa'i untuk umrah dan haji. Nanti pulang dari Arafat, beliau tawaf saja tanpa sa'i. Maka Rasulullah cuma 1 kali sa'i, 3 kali tawaf. Rasul ketika haji 3 kali tawaf. Tawaf pertama disebut tawaf kudum, tawaf kedua disebut tawaf rukun umroh dan haji, tawaf ketiga tawaf wada. Hanya 3 kali tawaf. Aisyah 2 kali tawaf, tawaf haji dan tawaf umrah. 3 kali juga dengan tawaf wada. Tapi kalau tidak salah beliau tidak tawaf wada karena langsung tawaf roh langsung pulang. Jamaah yang lain, pertama tawaf untuk umrah, kedua tawaf untuk haji, ketiga tawaf untuk wada. Kalau Rasul ada tawaf kudum, tidak ada tawaf umrah. Karena Rasul sekaligus umrah dan haji, niat miqatnya, niat ihramnya untuk haji dan umrah. Jadi kalau begitu kita tidak ikut contoh Rasul, tapi ikut sunnah Rasul. Ya. Tidak semua sunnah Rasul dicontohkan Rasul. Ini pernah saya waktu ngisi acara di TV Istiqomah Ramadan yang lalu, bulan Syawal yang lalu, saya angkat masalah itu. Saya bilang kita ikut sunnah Rasul walaupun tidak selalu ikut contoh Rasul. Kata MC, wah ini baru nih bahasa ini. Apa maksudnya Ustaz? Katanya. Saya bilang dalam haji jamaah yang ikut Rasul 3 kelompok. Ada yang persis ikut Rasul, cuma beberapa orang saja. Ada yang bimbingan Rasul tanpa ikut contoh Rasul, dan itu kebanyakan, yaitu haji tamattu dan haji ifrad. Udah 1,5 jam saya ngobrol tanya. Tapi ini belum setengahnya nih materi ini. Udahlah tanya jawab ya ini mah. Tuh, malah 5 menit lagi katanya. Ya, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Insya Allah masih ada pertemuan lagi lah sesudah ini, bila memang belum tuntas bahasan saat ini. Jelas belum tuntas, terutama bagi yang baru hadir. Ya. Bagi yang sudah hadir, sudah kebayang. Walaupun masih baru bayangan ya.
Mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, silakan ibu yang depan dulu. Iya. Dari tadi Pak Haji yang kalau mau ihram kan nggak boleh pakai wangi-wangian tuh. Kalau nyuci bajunya berarti boleh pakai wangi atau tidak? Oh iya. Jadi sebetulnya kita dilarang mengenakan parfum bila sudah niat. Sebelum niat, terutama bapak-bapak dianjurkan pakai parfum sebelum niat. Tapi praktek Rasul, parfumnya itu bukan ke kain ihram yang dipakai, tapi ke badan. Ya, mungkin kan untuk supaya menjaga jangan sampai bau badannya. Dan bukan bau kain ihramnya. Bau badan kan gitu. Itu dianjurkan. Nah, kalau sudah niat itu yang tidak boleh dilakukan. Itu aja. Berarti kalau mencuci pakaiannya udah pakai orang itu boleh. Iya, sekarang mau cuci pakaian ihram. Nyuci pakaiannya itu sedang dalam keadaan ihram apa enggak? Kalau sedang dalam keadaan ihram, ya hati-hati jangan sampai iseng mencium wangi-wangian. Tapi kalau sudah selesai ihramnya mangga tidak larangan lagi. Ya mangga yang di belakang. Ya, silakan. Ustaz bikin dicontohkan sholat ketika di pesawat satu itu. Keduanya berarti ketika kita dalam tawaf, seandainya kita batal, cukup dengan tayamum ya Ustaz? Iya. Gitu. Ketika sholat di pesawat, kita akan duduk nyandar sesuai kemampuan ya. Karena di pesawat kan di depan kan kursi. Kita tidak mungkin membungkuk sampai ke bawah. Sesuai kondisi saja. Allahu Akbar, tegak, ruku, Allahu Akbar subhan rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana, dan selanjutnya sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran, dan selanjutnya. Kemudian subhan rabbiyal a'la sesuai kemampuan. Mau sampai bawah bila memungkinkan silahkan. Dan ingat rokaatnya ya nggak usah banyak-banyak rokaatnya ya. Yang 4 rokaat jadi 2, yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2. Sudah. Assalamualaikum. Dan untuk 2 kali sholat mau 1 tayamum silahkan. Ada orang yang berkata 1 tayamum hanya untuk 1 kali sholat, itu pemikiran saja itu. Sebab tayamum itu pengganti wudhu. 1 wudhu bisa digunakan untuk beberapa kali sholat, demikian pula tayamum. Tapi saya udahlah mau diperbarui aja. Habis sholat tayamum lagi, habis sholat tayamum lagi, enggak ada masalah. Sebagaimana wudhu juga begitu. Mau setiap kali sholat berwudhu, silakan saja. Wudhu itu kan zikir. Dan ada istilah dalam istilah ulama, tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, boleh-boleh saja. Pertanyaan keduanya apa tadi, lupa lagi? Ketika lagi tawaf. Oh iya. Ketika kita sedang tawaf lalu batal, apa yang mesti dilakukan? Mau wudhu banyak air, cuma di mana tempat air wudhu nggak tahu. Antar atuh siapa yang ngantar? Dan pecah dari rombongan bukan masalah ringan, nanti nggak ketemu lagi. Ya, jadi harus bagaimana? Silahkan tayamum. Tayamumnya bagaimana? Tentunya karena ini kondisi di luar jangkauan, bisa saja tayamumnya pun sambil jalan saja karena padat. Sesuai dengan kemampuan saja. Allah tidak akan memaksa di luar kemampuan. Dan tayamum kan cuma sebentar. Tempelkan ke tempat yang ada debunya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berapa detik selesai tayamum.
Dan ketika kita tayamum itu betul-betul berjuang untuk mencuci diri dengan sami'na wa ata'na. Logika kita simpan dulu. Kita terima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak mengerti. Itu intinya tayamum. Jadi pakai tayamum saja. Karena kondisinya sangat sulit. Ada orang yang tidak mau tayamum, oh banyak air ngapain tayamum, jamaah enggak. Tapi yang jelas buat pribadi bisa seperti itu. Tapi buat rombongan enggak gampang. Ya, mangga masih ada lagi. Ya, silakan Bapak yang paling depan dulu. Ada mic? Ada mic enggak? Oh, enggak ada. Ya, mangga silakan. Iya. Buat bapak-bapak kan nanti minimal kita akan mengalami 3 kali tahallul. Ya. Tahallul umroh 1 kali, tahallul haji 2 kali. Tahallul umroh berkaitan dengan rambut, tahallul haji yang pertama berkaitan dengan rambut, tahallul haji yang kedua tidak ada kaitan dengan rambut. Tahallul pertama tentu tidak digundul karena nanti kita akan dibersihkannya setelahnya haji. Jadi dipotong saja. Muqassirin dalam Al-Quran, muhalliqin wa muqassirin la takhafuna. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Rasulullah SAW bermimpi datang ke sana umroh sampai motong rambut, ada yang sampai digundul. Nah, nanti pas haji kita pulang dari Arafat ke Muzdalifah, ke Mina, lempar jumrah Aqabah, silahkan setelah itu digundul. Kemudian setelahnya kita digundul sudah bebas dari berbagai larangan kecuali 1, yaitu komunikasi intim suami istri belum dibolehkan. Termasuk juga apabila punya putri mau dinikahkan belum sah jadi wali. Saya mau jadi wali, jadi saksi nikah, enggak sah juga. Oh, sebelum tahallul tsani. Kapan tahallul kedua dicapai? Manakala sudah tawaf dan sa'i. Sudah selesai. Itu dengan tawaf dan sa'i maka tercapailah tahallul kedua. Jadi tahallul itu tidak selalu identik dengan rambut ya. Tahallul pertama gundul, tahallul kedua adalah dengan selesainya rangkaian ibadah berikutnya. Itu digundul khusus buat bapak-bapaknya. Ibu-ibu jangan maksain. Iya, baik, sebelum dilanjutkan ada pertanyaan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang berangkat sekarang diberi kelancaran segala-galanya, dan apabila di antara kita yang cadangan tidak berangkat sekarang, mungkin pilihan Allah untuk tahun depan insya Allah nunggu 1 tahun dinilai haji terus itu selama 1 tahun itu ya. Iya kan? Rasulullah SAW menegaskan orang yang ikut bersama kita, kata Rasulullah ketika pulang dari perang Tabuk, Rasul bersabda, masirna wadiyan, masirna masyratan au qata'na wadiyan illa wa hunaka, lupa lagi bunyi hadisnya, inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan aw sirna masrati illa wa hum ma'ana. Kata Rasul, di Madinah banyak orang yang apabila kita melewati satu lembah, menyeberangi satu lembah dan perjalanan, mereka selalu bersama kita. Sahabat bertanya, tapi mereka di Madinah kan Rasulullah? Iya, mereka bersama kita dari segi amalnya. Mereka tidak bersama kita secara fisik
karena mereka terhalang oleh kondisi, tapi kerinduan tidak bisa berhenti, terus merindukan. Nah, ketika ada entah bapak atau ibu yang disebut-sebut cadangan ternyata tidak bisa berangkat tahun ini, insya Allah nilainya tetap tercapai. Ya, jangan sampai kecewa berat, kecewa ringan menyada kumaha atuh. Tapi jangan kecewa berat, sebab nilai di hadapan Allah tidak akan hilang. Itu adalah merupakan ya ketetapan dari Allah. Boleh jadi tahun depan mungkin lebih nyaman, lebih utama, karena memang sudah dipersiapkan sekian lama. Baik, tadi yang belum, mangga silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan ini tadi itu ada waktu di Mekah itu kapan kita bisa mengikuti dengan muasasah di sana aturannya, kapan kita bisa mengikuti dengan KBIH. Iya. Jadi supaya jangan sampai, karena kan dalam satu libur bisa bersatu gitu, apa Iya. beberapa macam KBIH Iya. aturan macam sendiri gitu. Iya. Nah, saatnya kapan kita, karena muasasah di sana punya aturan seperti ini, KBIH punya ini, nah itu kapan kita? Iya, betul, ya. Berkaitan dengan fasilitas, tentunya KBIH tidak punya apa-apanya, tidak punya wewenang berkaitan dengan fasilitas. Bis, tempat, itu kita ikut semua ketetapan dari sana. Makanan ikut kepada yang ditetapkan di sana. Tapi bila ibu dan bapak mendapatkan makanan yang tidak layak dimakan, silahkan itu ajukan itu. Protes boleh, silahkan. Ada di situ nomor kontaknya, bisa diprotes. Kemudian yang wewenang KBIH adalah kita mengadakan pengajian, bimbingan, tempatnya di mana kita juga mengikuti kondisi di sana. Ketika kita mau punya program pengajian kapan, itu bisa kita KBIH. Lalu umpamanya kita mau melakukan perjalanan kemana, ke pasar. Aduh, ibu-ibu mau ngareng-hapnya sebut ke pasar banyak. Iya, ya, itu adalah program kita, tidak ada dari muasasah. Lanjut, apalagi ketika kita mau berangkat, mau tarwiyah, istilahnya tarwiyah. Kita akan berangkat meninggalkan Makkah menuju Mina terlebih dahulu, dan itu berkaitan dengan kebijakan KBIH yang dikomunikasikan dengan muasasah. Sebab kita tidak mungkin bisa nyewa bis. Semua kendaraan tidak akan bisa masuk ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah kecuali yang sudah ada stiker haji. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu kita komunikasikan dengan pihak maktab, minta diantar ke Mina terlebih dahulu sebelum ke Arafat. Kadang-kadang maktab seenak nawe, ya silahkan, bayar sekian, nya kumaha atuh dah kita mah. Nya itu makanya kita ada biaya disebut dengan tanazul. Itu berapa? Gak tepat, berubah-ubah dari tahun ke tahun, tergantunglah maktabnya, kebijakan maktab. Kemudian makanan di sana kita minta ke maktab, ke muasasah untuk supaya disediakan tanggal 7 malam 8 dan tanggal 8 Dzulhijjah di Mina. Itu tentu adalah komunikasi pihak KBIH dengan pihak maktab, dengan muasasah. Karena makanan kita sudah disiapkannya di Arafat. Karena kita tidak ke Arafat, maka kita harus pesan makanan baru. Mungkin kalau kita, ya kan kami kan tidak ke Arafat, ya sok abi ke Arafat kan gitu bilangnya. Perjalanan juga nggak mungkin ke sana. Nah, itu yang berkaitan dengan perbedaan maktab dengan KBIH. Lalu setelahnya kita masuk tanggal 9 Dzulhijjah, insya Allah kita upayakan maktab ngantar kita dengan bis yang sudah disiapkan dari Mina ke Arafat. Itu sudah dibayar sejak awal, yaitu yang biaya tarwiyah itu udah dananya. Nah, nyampe di Arafat
kita bergabung dengan jamaah yang tidak tarwiyah. Sudah ada di sana, kemudian sampailah pulang dari Arafat, kita tidak ada perbedaan antara satu KBH dengan KBH yang lain, dan juga dengan yang mandiri tidak ada perbedaan. Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 tidak ada perbedaan. Yang membedakan cuma niat dan pemahaman. Maksudnya apa? Nanti muassasah akan menjadwal kapan kita melempar jumrah. Untuk tanggal 10 tidak ada masalah. Tapi untuk tanggal 11 kadang-kadang kita dijadwal melempar jumrah sebelum subuh tanggal 11 atau sebelum jam 6 tanggal 11. Padahal waktu melempar jumrah tanggal 11 itu mulainya ba'da zuhur. Wah, kalau gitu gimana itu pertanggungjawabannya? Tentu yang menjadwal hanya melihat kemaslahatan. Tapi kita selama memungkinkan kita mengikuti apa yang dinyatakan Rasul, kita ikuti. Rasul menegaskan melempar jumrah 3 jumrah tanggal 11, 12, 13 dilakukan setelah zuhur. Kalau tanggal 10 boleh seawal mungkin, bahkan sejak sebelum tiba waktu subuh. Itu cuma tanggal 10 yang dilempar cuma 1 jumrah. Nah, itu ada perbedaan antara kita dengan muassasah. Apabila memang kita dijadwalkannya subuh tanggal 11 lalu tidak kita gunakan, kita jadi kapan? Apa boleh? Tidak masalah kalau kita memang melempar lewat waktu. Yang sulit buat kita adalah melempar sebelum waktu. Kalau subuh untuk tanggal 11 sebelum waktu. Tapi kalau sekiranya kita keluar jam 1 dilarang. Oh, lagi padat-padatnya orang Eropa, orang Afrika, kamu akan kejepit. Kita dilarang keluar dari tenda, udah kita masih di dalam. Kemudian kita mau keluar ba'da asar dilarang juga. Pasti ba'da maghrib nggak akan dilarang. Ba'da maghrib mau kapan lagi? Ada lagi waktu. Maka ba'da maghrib kita akan melakukan pelemparan jumrah ula wusta aqabah. Itu tanggal 11. Demikian pula tanggal 12. Nah, tanggal 12 kita akan diberi tawaran. Mau berangkat tanggal 12, berangkat meninggalkan Mina ke Mekah, atau mau tanggal 13. Tanggal 12 disebut nafar awal, tanggal 13 disebut nafar tsani. Kita programkan ngambil nafar tsani biar tidak terburu-buru. Oh, kenapa? Karena kalau tanggal 12 kita meninggalkan Mina, harus keluar meninggalkan Mina sebelum maghrib. Dan perjuangan cukup berat. Harus melempar waktu pas berdesakannya itu. Kita mah santai saja. Kenapa kalau lewat maghrib harus dilanjutkan ke tanggal 13? Kalau lewat maghrib di Mina, yang disebut dengan nafar tsani, maka kita ambil nafar tsani insyaallah selama kondisi mendukung untuk nafar tsani. Jadi kalau nafar tsani bagaimana? Kita pesan ke maktab, pokoknya kami akan melempar tanggal 13 ba'da zuhur, antar kami pulang ke Mekah. Kata pihak maktab, enggak bisa, harus berangkat sebelum zuhur, kami siapkan bis. Saya akan berkata, enggak bisa. Kami harus melempar ba'da zuhur. Dan kalau sekiranya mereka tidak ngantar kita ba'da zuhur, padahal kita melemparnya ba'da zuhur, mereka terancam nanti. Gak dipakai lagi tuh maktab. Bisa begitu tuh. Kita tidak mungkin dibiarkan terlantar di Mina, gak mungkin. Kita akan pulang tanggal 13, setelahnya melempar jumrah aqabah, jumrah ula wusta aqabah pada waktu zuhur, ba'da zuhur. Itu jadi ada komunikasi atau kebijakan KBIH dengan maktab itu. Nah, berikutnya nanti kepulangan kita dari Mekah menuju ke Madinah dulu, itu langsung kloter yang mengelola. Dan diharap sejak sekarang diingatkan, manakala pemberangkatan satu kloter
kita jangan sampai menjadi pengganggu orang. Terlambat sedikit saja orang gelisah semuanya. Satu orang terlambat mengganggu semuanya. Sebab tidak akan diberangkatkan sebelum lengkap. Taruhlah pokoknya kita berangkat dari Mekah ke Madinah. Orang santai aja tahu apa ada heula saya gak bisa begitu. Harus kita hargai jumlah. Jadi jangan sampai ada yang terlambat. Itu terkadang begitu santai aja dia tahu apa ada. Ketua kloter udah marah-marah. Pihak maktab sudah marah-marah. Soalnya bukan cuma ketua kloter dimarahin sama maktab. Nanti kita harus berupaya jangan sampai membuat orang kesal. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Intinya di Mekah itu bahwa koordinasi oleh muasasah. Sedangkan KBIH sendiri adalah mengkoordinir ada program-program yang jalan. Iya. Jadi ada program kloter itu mah kita ikut karena kalau terhubungan dengan maktab dengan muasasah ada program pribadi KBIH. Ya, waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, nampaknya kita cukupkan sampai di sini. Akhirnya ada yang mau diumumkan? Oh iya ada syekhnya di sini. Mana Syekh Nunu? Enggak kelihatan. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.